Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam minggu ujung tahun Parhuriau dan sekaligus Parningotan Ina Monding, tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang akan mati, akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Mari sambut dengan nyanyian. Berfirmanlah, ya Tuhanku, aku siap mendengarkan bersabdalah, ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidup. Berfirmanlah, ya Tuhanku, aku siap mendengarkan bersabdalah, ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Horas Madhita Sudena. Terima kasih buat Tuhan yang memberi kesempatan untuk kita bisa kembali datang beribadah dalam minggu terakhir, Minggu Trinitatis. Dan Minggu Trinitatis yang terakhir ini kita sebut dengan akhir tahun gerejawi, dan di sini juga dibacakan nama-nama keluarga orang jemaat yang mendahului kita. Maka sering minggu ini disebut dengan Parningotan Ina Monding. Sejatinya minggu ini adalah Minggu Trinitatis yang terakhir, karena minggu depan kita akan masuk pada Advent, minggu-minggu Advent dan Natal. Dan pada minggu ujung tahun Parhuriaun ini, tema khotbah yang akan kita dengar ialah maut telah
ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Bicara dengan maut, maka kita akan terbayang bahwa orang yang mengalami maut menurut Paulus ialah orang yang berdosa. Karena upah dosa ialah maut. Jadi orang yang mendapat maut berarti mati. Jadi sebenarnya maut itu dipahami kematian. Jadi kalau tema kita sekarang maut telah ditelan dalam kemenangan, artinya kematian itu sudah ditelan oleh kemenangan. Siapa yang menang? Kemenangan dari kematian dan juga dosa itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah merasakan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya akan kebangkitannya, maka kita telah menang bersama dengan Yesus. Jadi menang bersama Yesus artinya kita telah menang dari kuasa maut itu sendiri. Itu yang kita mau pahami dari teks ini. Jadi maut itu bicara kematian. Dan kematian selalu kita bayangkan sesuatu yang menakutkan. Itu sebab setiap orang yang sebentar sakit berusaha berobat. Kalau flu, pilek, langsung ambil obat. Apalagi yang sudah punya simpanan, ya, sudah punya simpanan jantung, ya, gula atau sakit-sakit yang sudah ada dalam tubuh kita, berubah cuaca sedikit langsung ambil obat karena takut mati. Memang kematian ini momok, seolah-olah kita tidak bisa lagi menahan kematian ini. Memang tidak bisa. Menambah umur kita sehasta pun nggak bisa. Jangankan sehasta, sedetik pun tidak bisa. Makanya sering disebut dengan kehidupan kita ini tidak tahu kapan Tuhan menjemput. Karena kematian itu milik kita, di depan kita. Apa buktinya bahwa kematian di depan kita? Tadi dalam doa Inang Pendeta sudah mengatakan memento mori. Artinya ingatlah kamu mati. Apa buktinya? Lihat tangan kita ini. Kiri kanan ada huruf M ini. Memento mori, mesti mati. Jadi nggak ada yang tidak mau mati di sini. Karenanya siaplah mati. Persiapkan dirimu, diri kita mati. Makanya momok. Tetapi kita tidak mau siap mati. Siap hidup. Makanya dalam minggu kita, dalam minggu ujung tahun perhuriawan, sekarang memang ada pergeserannya. Selalu dibuat wajahnya menakutkan. Tengoklah altar kita dibuat hitam. Padahal di almanak hijaunya ini. Tapi kita ubah dengan hitam. Memang saya tidak tahu sejak kapan ini diubah. Tapi dalam tahun gerejawi, ujung tahun perhuriawan itu hijau. Lambang dari kehidupan, pengharapan dan pertumbuhan. Kita hanya membaca nama-nama orang mati aja. Tapi bukan berarti kita berkabung dalam kehidupan ini. Kematian itu pasti, maka kita harus bertumbuh dalam iman menghadapi kematian. Jangan takut dengan kematian. Kemarin saya mengikuti ibadah penguburan istri dosen kami dulu di UKDW yang meninggal di Stuttgart, dibawa ke Jogja. Lalu Pak Pendeta itu cerita dalam komunikasi dengan istrinya. Istrinya sudah diobati di Jerman. Lalu istrinya berkata, "Pak, ambil kunci itu." Lalu Pak Pendeta ini sudah mungkin melihat keadaan istrinya ini mungkin halu. Tapi dia ikuti aja. "Oh ini kuncinya." "Oh iya. Kalau begitu bukalah pintu itu. Saya mau masuk ke dalam." Lalu Pak Pendeta mengatakan, "Saya tidak bisa membuka pintu itu.
Yang bisa membuka pintu itu ialah yang punya rumah. Kenapa belum bisa dibuka? Aku mau masuk ke rumah itu. Sabarlah. Tunggu namamu dipanggil dan pintu itu dibuka. Lalu istrinya tenang. Tetapi dia harus menjemput 10 orang delegasi dari pimpinan-pimpinan gereja dari Indonesia. Dia harus pergi ke bandara dan dia meninggalkan istrinya di rumah sakit. Dan dia pergi di tengah jalan, suster menelepon dia, "Pak, ibu ini gawat." Lalu dia berkata, "Bisa aku bicara dengan istri saya?" "Bisa." "Pak, pintu itu sudah terbuka." Lalu dia katakan, "Selamat jalan. Masuklah ke rumah itu bersama tuan rumah." Wow, ini menurut saya sebuah cerita nyata. Kesaksian seorang istri pendeta masuk ke rumah itu. Dia tahu dia masuk ke rumah itu artinya surga. Siap dia mati. Dan memang dia sudah persiapkan semuanya untuk mati. Nah, ini kemenangan besar. Jadi kita mulailah. Dulu akan tubak-tubak mati di hita ape songonido. May siya punya lumbuna horbona. Jana maadong di siya firasat mau mati. Makanya dia persiapkan dengan tenang berangkat menuju kematian. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir saat ini juga sudah mempersiapkan diri mati. Tapi jangan sekarang dulu ya. Masih enak di dunia ini kata orang gitu ya. Masih enak BPK gitu kan, saksang. Kata orang begini, "Tuhan jangan panggil aku. Tapi kalau pahit kurasa, aku datang sendiri kok, enggak apa-apa." Jangan begitu. Pemahaman panggilan Tuhan tidak ada yang tahu kapan pintu itu dibuka dan kita dipersilakan masuk. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Karenanya Yesus telah menelan kematian, maut itu, sehingga jangan takut lagi. Bergembiralah mati. Tetapi kita selalu membaca papan bunga turut berduka cita. Tidak ada turut berbahagia atas kematian. Gak ada itu ya. Tapi sebenarnya bagi orang percaya kematian itu kebahagiaan. Karena apa? Ketika kita sudah mati, tak ada lagi ratap tangis, tak ada lagi penderitaan, tak ada lagi sakit penyakit, tak ada lagi apapun. Kita terbebas. Maka kematian itu adalah sungguh kebahagiaan. Tapi orang yang masih hidup melihat kematian itu menakutkan dan mengerikan. Maka kita berkata turut berduka cita. Kalau yang mati itu sudah bersuka cita, dia menikmati bersama tuan rumah yang membuka pintu bersamanya, karena tiada lagi penderitaan. Di sana hanyalah pujian, syukur, kemuliaan. Ini yang menarik dari teks khotbah hari ini. Paulus benar-benar menyadari kematian telah habis masa berlakunya. Karena Yesus bangkit menang, membawa kemenangan bagi orang percaya. Pertanyaan kita sekarang ialah, dengan kematian dan kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut itu, apa yang hendak kita lakukan? Atau kemenangan apa yang hendak kita dapat dari kemenangan Yesus, dari kematian itu? Yang pertama, kita menang atas kuasa dosa. Jadi dosa tadi, upah dosa adalah maut. Lalu ketika kita berdosa, maut itu menghantui kita, kematian menghantui kita. Maka ketika kita menang bersama Kristus, percaya dengan Kristus, maka kuasa dosa tidak ada lagi sama kita.
kita tenang, hidup kita bahagia. Walau kita masih tinggal di dunia fana ini, kita berbahagia. Karena tidak ada beban. Sama seperti kalau ada orang yang mencuri, orang merampok, melihat polisi selalu jantungnya berdebar-debar. Wah, ini saya mau disidang, tangkap ini. Karena dia melakukan dosa. Jadi orang yang tidak melakukan dosa hidupnya bahagia. Wajahnya berseri-seri, senang. Setiap bertemu dengan orang wajahnya berseri-seri, senang. Karena apa? Karena maut telah hilang. Kuasa maut telah hilang dari dirinya. Sehingga dia bebas melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Jadi kuasa dosa tidak ada lagi pada orang yang percaya pada Yesus. Kuasa dosa hilang. Maut, kematian pun menjauh darinya. Itu yang pertama. Yang kedua, menang menghadapi tantangan hidup. Nah, kalau kita bahas nanti ayat 57-58 dengan kemenangan atau kebangkitan Yesus dari kematian, maka orang percaya mampu menghadapi kehidupan. Dia mampu menang menghadapi tantangan hidup, persoalan hidup. Kehidupan ini tidak ada yang tanpa masalah. Selalu punya masalah. Bangun tidur aja sudah punya masalah. Sampai mau tidur pun punya masalah. Dan tidak hentinya masalah. Tapi bagi orang percaya, masalah itu tidaklah begitu menakutkan. Karena apa? Karena ada Allah yang maha besar. Tidak lebih besar dari masalah itu. Masalah itu adalah kecil. Karena kita diberi kekuatan menghadapi tantangan hidup itu. Menghadapi pergumulan hidup itu. Kematianlah tantangan yang paling berat, tapi kita telah menang karena kematian bukan lagi momok. Kematian adalah suatu sukacita. Tunggu tanggal matinya saja. Karena kita sudah bahagia. Tidak ada ketakutan lagi soal mati. Tidak ada ketakutan menghadapi pergumulan hidup. Kematian aja kita tidak takut lagi, apalah persoalan hidup ini, kecil sekali. Tetapi kalau kita masih takut mati, artinya kita masih dibelenggu dosa, maka memang berbeban beratlah kita. Ini yang kita lihat. Sehingga nanti ketika kita sudah percaya, maut telah ditelan oleh kemenangan. Karena Kristus telah menang, maka maut itu tidak ada lagi faedah kuasanya. Nah, pertanyaan berikutnya ialah, kalau memang Kristus telah menang, maut telah ditelan, dan Kristus menang, apa buktinya? Buktinya ialah yang pertama, kita tidak lagi takut ya. Kita sudah berani. Artinya kita memiliki roh keberanian untuk melawan segala yang jahat. Sehingga kuasa dosa, maut dan kegelapan bukan lagi sesuatu yang menghantui kita. Tapi kita telah punya keberanian menghadapi kuasa dosa, menghadapi kuasa kegelapan dan maut. Dan kemudian kita mendapatkan kehidupan bersama Allah, kehidupan yang kekal. Jadi orang yang sudah menang dan kita bersama Kristus, sebenarnya kita telah memiliki kehidupan kekal. Kehidupan bersama Tuhan di surga. Ini yang perlu kita renungkan dari teks hari ini. Pertanyaan berikutnya ialah, apa yang hendak kita renungkan dari firman Tuhan minggu ini? Yang pertama, persiapkanlah diri kita mati. Sehingga kita tidak lagi melihat kematian sosok yang menakutkan. Lalu kita tidak lagi menganggap dunia ini adalah sebuah ketakutan. Karena tadi kita sudah punya kemampuan, keberanian melawan segala tantangan. Karena kita bersama Kristus, maka kita akan mampu menghadapi segalanya. Maka tugas kita selama di dunia inilah bersiap mati. Sehingga kata Mazmur, pergunakanlah
Karena umur kita katanya adalah 70-80 tahun, maka hari-hari kita harus kita gunakan dengan bijak. Karena hari-hari ini adalah jahat. Terkadang kita sudah melakukan kebaikan, tidak takut kematian, datang lagi iblis menakut-nakuti kita. Sehingga kita takut di dunia ini, takut menghadapi persoalan, takut menghadapi pergumulan. Ini makanya kita persiapkan dengan cara apa? Melakukan kehendak Tuhan. Rajin baca kitab suci, rajin melakukan kebaikan sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari mengisi kemenangan atas maut ini dengan berjaga-jaga dan berdoa. Memang ketika kita melihat peristiwa di Taman Getsemane, Yesus mengatakan berdoalah. Lalu Yesus pergi berdoa, lalu dia melihat para murid tidak berjaga-jaga dalam berdoa. Dan akhirnya mereka kalah. Orang yang tidak berjaga-jaga berdoa, artinya di dunia, selama di dunia ini dia tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, maka mereka lah yang sering kalah dalam peperangan. Kalau kita banyak pergumulan, banyak tantangan, maka makin banyaklah berdoa dan berjaga-jaga. Segala sesuatu yang ada di hidup kita, tidak seorang pun tahu apa yang akan datang. Tiba-tiba saja ada kecelakaan, tiba-tiba saja ada gempa, tiba-tiba saja ada kebanjiran, tiba-tiba ada saja malam kebakaran dan sebagainya. Kita tidak tahu. Tetapi kala itu datang, kita siap. Maka kita harus berjaga-jaga. Supaya kita memiliki kemenangan, ya banyak berdoa. Karena hanya orang yang terus berdoa, mereka lah yang akan menang menghadapi kehidupan ini. Karenanya marilah kita berjaga-jaga dalam menanti hari kematian kita. Menanti hari datangnya Tuhan membuka pintu rumahnya dan memanggil nama kita, mari masuk. Amin. Kami bersyukur atas firman yang kami dengar, karena maut telah ditelan oleh kemenangan, kematian dan kuasa gelap dan sengatnya telah dikalahkan Yesus. Karenanya kematian bukan lagi momok bagi kami. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu, sehingga sepanjang hidup kami mempersiapkan kematian kami. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus. Amin.